Assalamualaikum, halo anak-anak. Perkenalkan, aku Alia yang kalian bisa panggil Miss Alia. Dan hari ini kita akan mengeksplorasi rumah baru Pak Hendra dan Pak Andi yang ternyata masih perlu kalian bantu loh. Yuk kita bahas. Ternyata Pak Budi lagi membuat rumah untuk Pak Hendra, sedangkan Pak Andi lagi membuat kolam renang untuk anaknya. Nah, kita bantu yuk untuk menghitung luas, volume, terus kira-kira berapa ya biaya yang dikeluarin? Yuk kita cari tahu. Ternyata Pak Budi lagi mau kita bantu nih untuk mencari tahu luas dari ruang tamu dan dapurnya. Tapi sebenarnya luas itu apa sih? Nah, ternyata luas adalah besaran permukaan yang memenuhi suatu benda datar. Misalnya nih, aku punya segini kertasnya. Nah, luasnya itu semana sih? Luasnya adalah seluruh permukaan yang berwarna orange. Nah, pada soal nomor 1, Pak Budi ingin mengetahui luas dari lantai ruang tamu dan luas dari lantai dapur. Untuk gambar yang di atas itu adalah lantai ruang tamu dengan panjang 6 meter dan lebarnya 4 meter. Lalu bagaimana ya kita cara untuk menghitung jumlah dari luas dari ruang tamu? Nah, untuk tahap awal kita bisa menghitung satu-satu dari satuan kolom yang ada di gambar. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi luasnya adalah 24. Hal ini sesuai dengan luas yang tadi sudah kita bicarakan, yaitu luas merupakan besaran permukaan yang memenuhi suatu benda datar. Nah, benda datarnya adalah luas dari ruang tamu. Nah, kira-kira apa ya hubungan panjang dan lebarnya? Ternyata selain kita dapat menghitung jumlah satuan yang ada di kotak-kotak ini, kita juga bisa menghitung luas persegi panjang dari panjang dan lebarnya. Nah, adapun rumus dari luas persegi panjang itu sendiri, yaitu panjang dikali dengan lebar. Nah, jika panjangnya adalah 6 dan lebarnya adalah 4, maka artinya kita mengalihkan 6 sebagai panjangnya dan 4 sebagai lebarnya, yang hasilnya adalah 24. Maka hasilnya adalah sama. Nah, kita lanjut gimana ya untuk luas dari lantai dapur? Untuk luas dari lantai dapur, kita bisa coba juga pakai cara menghitung satuan kotak yang ada di gambar. Kita hitung bareng-bareng ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Totalnya adalah 9 satuan. Jika kita pakai dengan rumus dari luas persegi, yaitu sisi dikalikan dengan sisi, dan setiap sisinya memiliki 3 satuan. Maka dari itu, sisi dikalikan dengan sisi adalah 3 dikalikan dengan 3, yang hasilnya 9, dan lagi-lagi hasilnya sama walaupun beda dengan rumus yang digunakan. Selanjutnya Pak Hendra juga perlu tahu luas dari kamar tidur dengan bentuk L atau gabungan dari persegi panjang dan persegi. Untuk persegi panjangnya memiliki panjang sepanjang 5 meter dan lebar sepanjang 4 meter. Untuk perseginya, masing-masing sisi memiliki 2 meter. Untuk mempermudah, kita sebut saja persegi panjang ini dengan bangun A dan persegi ini dengan bangun B. Nah, untuk bangun A, jika kita ikut kepada rumus luas dari persegi panjang, yaitu panjang dikalikan dengan lebar, maka yang perlu kita kalikan adalah 5 dikalikan dengan 4, yang hasilnya adalah 20. Nah, pada bangun B, kita juga harus mengalihkan dengan rumus luas persegi, yaitu sisi dikalikan dengan sisi. Yang artinya kita harus mengalihkan 2 sebagai sisi dan 2 juga sebagai sisinya, yang menghasilkan 4.
Lalu bagaimana ya kita cara mencari tahu total dari luas kamar dengan bentuk L? Nah, caranya adalah dengan menjumlahkan luas dari bangun A dan bangun B, yang nantinya akan menghasilkan luas dari kedua bangun, yaitu kita sebut bangun C. Yang sudah diketahui bangun A luasnya adalah 20 dan bangun B adalah 4. Yang kita jumlah akan menjadi 24 meter persegi. Yang itu merupakan luas dari kamar tidur dengan bentuk L. Setelah kita tahu luasnya, yuk kita cari tahu juga luas total dari ketiga bangun yang sudah kita hitung. Nah, yang pertama ada ruang tamu, yang kedua ada dapur, dan yang ketiga adalah kamar tidur. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari totalnya? Untuk mencari totalnya, kita harus menggabungkan luas dari ruang tamu, dapur, dan kamar tidur. Yang kita ketahui, luas dari ruang tamu adalah sebesar 24 meter persegi dan luas dari dapur sebesar 9 meter persegi, dan tidak lupa kamar tidur luasnya sebesar 24 meter persegi yang jika kita jumlahkan akan menjadi 57 meter persegi sebagai total dari luas ketiga ruangan. Selanjutnya kita akan mencari tahu berapa ya keramik yang kita butuhkan untuk ketiga ruangan. Dari yang barusan kita hitung, artinya kita sudah mengetahui luas total dari ketiga ruangan, yaitu sebesar 57 meter persegi. Serta ukuran keramiknya sebesar 0,5 meter dikali 0,5 meter yang menghasilkan luas keramik sebesar 0,25 meter persegi. Yang artinya itu hanyalah 1/4 meter. Nah, kira-kira bagaimana ya cara mencari jumlah keramik yang kita akan butuhkan untuk ketiga ruangan? Caranya adalah dengan membagi dari luas total, yaitu sebesar 57 meter persegi dengan luas keramik sebesar 0,25 meter persegi. Yang hasilnya adalah 228 keramik yang kita butuhkan untuk mengisi dari ketiga ruangan. Yang perlu Pak Budi ketahui selanjutnya adalah harga. Jika kita ingin memasang keramik di rumah sebesar 57 meter persegi dengan harga 65.000 per meternya. Dengan rumus luas rumah dikali harga keramik per meternya. Berarti luas rumahnya sebesar 57 meter persegi dikalikan dengan Rp65.000 yang menghasilkan Rp3.705.000 untuk 57 meter. Nah, untuk soal pertama, Pak Andi bertanya, berapa literkah air yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut sampai dengan penuh? Dan yang kita ketahui adalah panjangnya sepanjang 12 meter, lebarnya adalah 7 meter, dan tingginya berbeda-beda nih. Ada yang 6 meter, semakin ke kiri semakin tinggi, dan ada yang semakin ke kanan semakin dangkal. Maka dari itu kita harus mencari tinggi rata-rata dari kedua tinggi ini. Dengan cara menjumlahkan kedua tinggi yaitu 6 dan 1, yang hasilnya adalah 7 lalu dibagi dengan 2 untuk mencari rata-ratanya. Dengan hasil 3,5 meter sebagai rata-ratanya. Setelah itu kita akan mencari volume dari kubus ini atau dari rancangan kolam renang ini. Dengan cara mengalikan panjang dikali dengan lebar dikali juga dengan tinggi rata-rata yang sudah kita dapatkan, yaitu 12 dikali dengan 7 dikali dengan 3,5 meter. Yang hasilnya adalah 294 meter kubik. Nah, dan kita juga baru ketahui 1 meter kubiknya itu mampu menampung 1000 liter. Jadi caranya adalah mengalihkan volume ini dengan volume air, yaitu 294 meter kubik dikalikan dengan 1000 liter yang hasilnya
294.000 liter air yang dapat menampung di kolam renang ini. Nah, di nomor kedua Pak Andi bertanya, karena ia ingin memasang keramik di seluruh permukaan kolam renang, nah jika keramik tersebut ukurannya 50 cm dikali 50 cm, maka berapakah jumlah keramik yang kita butuhkan? Dan yang kita ketahui adalah terdapat 5 sisi kolam renang tersebut yang bisa dipasangkan keramik. Nah, 2 sisi panjang di sebelah sini di depan dan di belakangnya, dan ada 2 sisi lebar di sini dan di sini, dan ada 1 sisi alas. Sisi alas adalah permukaan di sininya nih. Yang atas kenapa ya nggak kita letakkan keramik? Karena yang atasnya adalah air. Seperti itu. Harus kita lakukan adalah mencari masing-masing luas dari sisi panjang, sisi lebar, dan sisi alas. Untuk sisi panjang yang kita cari adalah dengan mengalihkan panjang dikali dengan lebar. Nah, ini merupakan panjangnya dan ini merupakan lebarnya, yaitu rata-rata dari tinggi kolam tersebut. Jadi 12 dikalikan dengan 3,5 yang menghasilkan 42 meter persegi. Nah, karena ada 2 sisi, maka dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 84 meter persegi. Nah, bagaimana untuk sisi lebar? Untuk sisi lebar kita akan mengalihkan 7 dikali dengan rata-rata dari tinggi kolamnya. Yaitu 7 dikalikan dengan 3,5. Yang hasilnya adalah 24,5 meter persegi. Lagi-lagi karena ada 2 sisi, maka dikalikan dengan 2 sehingga hasilnya 49 meter persegi. Bagaimana untuk sisi alas? Untuk sisi alas kita akan mengalihkan 12 sebagai panjang dan 7 sebagai lebar. Karena sebetulnya ukuran ini dengan ukuran ini sama, cuma beda lokasi dan beda sudutnya saja. Oke, kita tulis 12 dikali dengan 7 yang hasilnya adalah 84 meter persegi. Apakah kita harus kalikan 2? Tidak, karena sisinya hanya 1. Oke, setelah itu kita akan menggabungkan 84, 49, dan 84 ini masing-masing dari sisi panjang, sisi lebar, dan sisi alas. Oke, 84 ditambah dengan 49 tambah dengan 84, maka hasilnya adalah 217 meter persegi. Itu berapa yang dibutuhkan keramik untuk di kolam renang tersebut. Caranya adalah membagi luas total ini dengan keramiknya, luas keramiknya. Caranya adalah kita membagi luas kolam yang dibutuhkan keramik, yaitu 2 sisi ini, 2 sisi depan dan belakang, dan 1 sisi alas, dengan luas keramiknya. Luas kolam yang dibutuhkan keramik itu sepanjang 217 meter persegi. Dibagi dengan luas keramik yang sudah kita hitung tadi sebesar 0,25 meter persegi, yaitu sehingga menghasilkan 868. Dan 868 ini merupakan total keramik yang dibutuhkan. Nomor 3 ini ternyata Pak Andi berencana untuk membuat jalan di sekitar kolam dengan tambahan
ubin-ubin dengan masing-masing jarak 1 meter. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengurangi luas bagian atas kolam yang ingin ditambah dengan ubin sebagai perencanaan dikurang dengan luas asli kolam. Oke, berarti karena ada 2 sisi, berarti 12 ditambah dengan 1 meter di sisi 1 dan 1 meter lagi di sisi yang berseberangan yang menjadikan 14 sebagai panjangnya. Dan lebarnya adalah 7 meter ditambah masing-masing sisi yaitu 1 meter. Sehingga menghasilkan 9 meter. Dan setelah itu, apakah yang harus kita lakukan? Kita akan mengalikan 14 dan 9 ini sebagai luas dari panjangnya. Dari luas tersebut yaitu 14 sebagai panjang dan 9 sebagai lebar yang hasilnya adalah 126 meter persegi. Namun belum selesai sampai dengan situ, 126 ini merupakan seluruh luas yang dihasilkan. Untuk tambahannya belum disertai dengan alasnya. Lalu luas aslinya adalah 12 dikali 7 yang hasilnya adalah 84. Dan setelah itu hasil yang kita dapat 126 dikurang dengan 84 meter sebagai luas aslinya. Dan hasilnya adalah 42 meter persegi. Diperlukan untuk tambahan keramik ini adalah sebesar 42 meter persegi dikalikan dengan 60.000 yang hasilnya adalah 2.520.000. Namun untuk total dari keseluruhannya karena total luasnya adalah 126 meter persegi, artinya kita harus mengalihkan 7.560.000 seperti itu. Great job anak-anak semua, kita sudah menyelesaikan eksplorasi kita untuk rancangan rumah yang dibuat Pak Budi dan untuk rancangan kolam renang yang dibuat Pak Andi untuk rumah barunya. Terima kasih sudah menjalankan misi hebat untuk membantu rancangan rumah yang dibuat oleh Pak Budi dan Pak Andi. Sampai jumpa di eksplorasi selanjutnya. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.